Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi dengan saya Mira Maria Ulfah dari SMA Negeri 1 Ciampea. Kali ini saya akan mencoba berbagi pemahaman tentang aksi nyata topik 2 Kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Pada topik kurikulum merdeka kali ini terdapat 2 modul yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kurikulum, kemudian modul kedua adalah kurikulum merdeka. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum merupakan pengalaman belajar murid serta pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Ralph Tyler dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction mengemukakan 4 komponen dalam kurikulum, yaitu yang pertama adalah tujuan, 2 konten, 3 metode atau cara, yang keempat adalah evaluasi. Untuk klasifikasi kurikulum terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau konten, kedua panduan pedagogik, ketiga panduan asesmen. Berikutnya adalah fungsi dan peran kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama adalah mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Bapak dan Ibu guru hebat, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bersifat dinamis dan sesuai dengan zamannya. Kurikulum terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kemudian, mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama adalah agar relevan dengan perubahan zaman. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Bapak Ibu guru hebat, transformasi pembelajaran paradigma baru yang ditekankan di sini adalah bukan pada banyaknya materi, tetapi menekankan pada materi esensial secara mendalam melalui pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu murid sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid. Transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan pembelajaran berbasis proyek. Isu kekinian yang meliputi perubahan iklim global, teknologi digital, serta industri multinasional menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunia penuh tantangan. Demi menuntun kodrat murid sesuai dengan kebutuhan mereka, maka kurikulum perlu diubah. Ki Hajar Dewantara mengatakan, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada pepatah yang mengatakan, "It takes a village to raise a child." Di sini tersirat bahwa butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Maksudnya adalah perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Hal ini juga disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Lalu, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kondisi geografis, budaya, dan sosiologis setiap satuan pendidikan berbeda. Kemudian, kebutuhan peserta didik di setiap satuan pendidikan juga berbeda. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal
tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan untuk disesuaikan dengan kebutuhan murid di sekolah yang disebut juga dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat sebagai KOSP. Lalu terdapat 5 prinsip dasar pengembangan KOSP, yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian kita masuk pada kerangka dasar kurikulum merdeka, yaitu yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, kedua profil pelajar Pancasila, ketiga struktur kurikulum, keempat prinsip pembelajaran dan asesmen, kelima capaian pembelajaran. Kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid lebih bermakna. Komponen operasional satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan. Kemudian, yang kedua adalah terdapat visi, misi, dan tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran yang mencakup alur tujuan pendidikan atau ATP, asesmen, modul ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Keempat, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban ajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kelima adalah sistem pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Lalu terdapat 5 prinsip dasar pengembangan KOSP, yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lima prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama adalah mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran, kedua membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, ketiga mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, keempat menyesuaikan konteks kehidupan murid mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Bapak dan Ibu guru hebat, sekian pemaparan saya kali ini mengenai topik 2 kurikulum merdeka yang terdapat di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.